Halo, selamat malam viewer dari sportstar.id atau teman-teman sportstar.id. Salam olahraga. Eh, Bertemu kembali dengan live Instagram dari sportstar.id pada kesempatan malam hari ini. Selamat berbuka puasa untuk teman-teman sportstar yang baru saja berbuka puasa, dan selamat yang baru saja tarawih juga selamat bergabung dengan sportstar.id. Di kesempatan malam hari ini, seperti yang sempat kita posting di Instastory terkait dengan live Instagram bersama dengan Komisaris PSS Semarang. Ini juga menarik, kenapa? Karena memang banyak dari teman-teman dari pembaca sportstar.id yang ingin kita kembali ngobrol dengan Komisaris Pak Anto, yang memang kita tahu PSS Semarang sekarang ini setelah musim kompetisi selesai melakukan gebrakan yang luar biasa. Jadi banyak di kolom komentar yang kemudian meminta tolong dong tim redaksi untuk bisa ngobrol dengan Pak Anto gitu, katanya karena fenomenanya luar biasa, gebrakannya membuat kemudian beberapa tim lain juga melakukan gebrakan juga. Jadi ini adalah salah satu langkah awal yang akan kita lakukan, dan kemarin saya sempat komunikasi dengan Pak Anto dan ternyata beliau alhamdulillah sudah bersedia untuk live Instagram bersama dengan kita. Agak mohon maaf juga karena sedikit terlambat, karena kita menunggu terlebih dahulu untuk sholat isya, jadi agak terlambat dari waktu yang kita janjikan, yaitu sekitar pukul 8.20.15, dan sekarang agak mundur sedikit. Tidak masalah, karena yang paling penting adalah tetap kita akan ngobrol dengan Pak Anto. Semoga nanti segera kita akan mendapatkan komunikasi dengan Pak Anto. Kita tahu bahwa musim ini, di awal musim, gebrakan besar yang sudah dilakukan oleh PSIS adalah pertama sudah mendatangkan seorang Taisei Marukawa, kemudian juga ada Carlos Portes. Sebelumnya juga PSIS baru saja kehilangan salah satu pemain terbaiknya atau pemain andalannya juga, perpindahan ke Tokyo Verdy. Jadi kita akan ngobrol dengan Pak Anto terkait dengan kejutan-kejutan yang sudah dilakukan oleh PSS Semarang. Kita akan coba invite Pak Anto. Tadi saya sempat sudah komunikasi dengan Pak Anto untuk kemudian sudah kita request untuk bisa bergabung. Pak Anto, terima kasih sudah bisa meluangkan waktunya. Beberapa tim lain juga ikut melakukan pergerakan di bursa transfer ya. Kalau kita lihat ya, bagaimana Persija Jakarta juga sudah bergerak, kemudian Persib Bandung juga sudah bergerak. Persebaya Surabaya yang agak mengejutkan adalah banyak sekali pemain yang sudah dilepas oleh Persebaya Surabaya. Sementara satu sisi Arema juga membuat gebrakan, karena Arema manajemennya sempat mengatakan akan membentuk Los Galacticos di musim ini. Tapi kalau kemudian kita lihat bagaimana transfer yang dilakukan oleh PSS, tetap adalah sebuah fenomena tersendiri. Jadi ini yang akan kita perbincangkan dengan Komisaris PSS Semarang, bagaimana terkait dengan transfer lagi yang akan dilakukan, kemudian bagaimana juga langkah yang akan dilakukan. Oke. Oh, ini belum bisa bergabung ternyata. Kita coba lagi. Pak Anto tadi sudah request, tapi ternyata belum bisa bergabung. Semoga tidak ada kendala sinyal ya. Kita undang lagi Pak Antonya. Oke, sudah kita undang lagi. Oh ya, untuk teman-teman dari, nah ini sepertinya sudah. Teman-teman dari teman-teman Sportstar bisa membaca banyak informasi terkait dengan olahraga, baik itu soal Liga Indonesia atau kemudian juga terkait dengan Liga Inggris, kemudian juga terkait dengan perkembangan timnas. Assalamualaikum Pak Anto. Waalaikumsalam Mas Maruf. Alhamdulillah Pak Anto, terima kasih, matur nuwun sudah meluangkan waktunya kembali di Todong. Ya, terima kasih Mas Maruf. Terima kasih. Karena memang banyak pembaca Sportstar Pak Anto yang sudah menunggu kita live IG kembali dengan Pak Anto. Jadi ada request yang kemarin saya screenshot, kemudian saya share ke Pak Anto. Pak Anto, banyak yang kangen nih sama Pak Anto gitu. Banyak anak-anak yang kangen sama ebesnya, bapaknya. Terima kasih. Iya, apalagi kan awal musim langsung membuat gebrakan yang luar biasa, orang langsung kaget-kaget. Ini tiba-tiba gimana ceritanya kok langsung dua bintang besar di Liga 1, yang kemudian tanpa ada kabar, tanpa ada angin, tiba-tiba sudah langsung gabung ke PSS Semarang. Ini sangat mengejutkan. Tapi pripun kabarnya Pak Anto? Sebelum kita ngobrol serius, sehat Pak Anto?
Alhamdulillah sehat Mas Mahrub. Ya ini kebetulan di habis Alhamdulillah. tarweh sama keluarga. Ini pulang tadi. Alhamdulillah Mas Mahrub diundur. Kalau nggak undur kita Alhamdulillah. dimundurkan. Iya tadi mungkin agak mengaturnya ini agak kebingungan tapi tidak apa-apa. Sekarang sudah di rumah Mas Mahrub. Alhamdulillah baik-baik Alhamdulillah semua Mas Mas. Mahrul. Alhamdulillah sehat selalu Pak Anto. Semoga kita selalu diberikan kesehatan Pak Anto. Amin 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 Mas. J. Pak Anto, awal musim, oke, sebelum kita mulai awal musim, kita bicara soal musim lalu Pak Anto. Kita bicara musim ini yang kemudian ya kita dengarlah ada pro kontra. Pro kontra artinya bahwa ada yang supporter yang seneng, ya lumayan oke lah gitu, bukan seneng 100%, tapi ada juga kok hasilnya ternyata di akhir-akhir musim PSS tidak kurang begitu menggembirakan. Evaluasi dari Pak Anto sendiri bagaimana Pak untuk musim ini Baik. Pak khusus PSS? Baik, terima kasih Mas Maruf atas waktunya. Sebelumnya saya ucapkan selamat malam kepada adik-adik semua yang tergabung dalam Panser Biru dan Snack yang ada di Semarang sana. Ya, ini terima kasih pertanyaannya Mas Maruf. Jadi memang pasca 10 Juni 2021 ya kami masuk ke ke PSIS ya, membeli saham di PSIS ini memang kami harus lebih mengenal dan lebih mengetahui ke dalamnya. Lalu di awal akhir tahun kemarin kita sudah memasuki Liga 1 ya. Performanya di Liga 1 ini memang semua sudah tahu semua ya. Di waktu di Jakarta sama di Jawa ya. Nah, itu anak-anak bermain bagus, bermain bagus, performanya juga bagus. Tapi berjalannya waktu, seiring dengan padannya waktu di Bali ini menurun. Bahkan di putaran pertama kemarin sempat ada adik-adik Panser dan Snack ya meminta untuk dievaluasi. Dari manajemen pun saya bersama manajemen juga mengevaluasi juga. Akhirnya waktu itu kita memanggil Dragan untuk melatih di Bali dan mendatangkan pemain ya yang mungkin sudah diketahui semuanya bahwa di setiap kegiatan itu tidak semuanya sempurna. Makanya kemarin ketika kita mendatangkan pemain striker, tapi apa yang kita harapkan di Bali ini tidak bisa memberikan kontribusi maksimal. Dari evaluasi di Bali itu akhirnya kita sebagai manajemen ya suatu notis atau kesepakatan ya bahwa kita di PSIS ini hal yang sangat kurang adalah di posisi striker. Posisi striker. Jadi kemandulan striker ini yang membuat PR kita bersama. Karena apa? Karena di putaran pertama ini kita sempat mengagetkan ya. Mengagetkan karena kita pernah beberapa kali beberapa minggu ya itu di puncak ya. Tapi karena performanya menurun dan goal getter kita apalagi Bruno waktu itu kita evaluasi bareng harus kita parkirkan dulu diganti dengan Wallace dan Flavio. Tapi kenyataannya memang tidak sesuai dengan ekspektasi. Dari itulah kami manajemen di Bali ini selalu berapat ya, selalu mengevaluasi langkah-langkah apa dan apa kekurangan dari tim ini untuk menyongsong putaran 2022-2023. Begitu Mas Mahrub. Kalau dari pribadi sendiri Pak Anto sebagai komisaris yang kemudian turun langsung, ini musim baru, kemudian kerjasama baru dengan PSIS, apakah hasil di musim ini sudah cukup memuaskan untuk seorang Pak Anto? Ya, terima kasih. Jadi apa yang di pikiran saya ya, dulu ketika saya jadi supporter, lalu setelah saya masuk ini memang sangat beda ya. Kalau dulu saya ini hanya seorang yang tukang maidu ya. Tukang maidu, tukang kritik dan sebagainya. Tapi begitu saya masuk ke dalamnya itu berbagai macam masalah muncul. Permasalahannya banyak muncul. Dan saya bersyukur ya di dalam PSIS ini ada suatu manajemen itu suatu kekeluargaan ya. Ada apa-apa saya ini yang paling tua sendiri ya diajak rapat. Tapi di sini saya ini kan memosisikan sebagai wakil dari adik-adik dan saya sendiri juga supporter. Makanya ketika putaran di Bali itu ya, setelah melawan Persiraja menang ini pertandingan-pertandingan berikutnya itu hanya kalau draw lalu kalah, draw kalah itu saya sangat pusing sekali. Sangat tidak nyaman, bahkan saya usaha di kerjaan pun saya tidak nyaman. Akhirnya kita berapat
berapa dengan manajemen, saya yang menyampaikan bahwa kita ini di sini kekurangannya di striker. Kita kekurangannya di lini depan. Tapi karena waktu itu sudah terlanjur tim ini sudah didaftarkan, akhirnya ya anak-anak muda itu yang harus di depan ya. Padahal dia posisinya bukan striker. Memang kita sepakat bahwa dia biar mengganggu ya, biar mengganggu. Apalagi Hari Nur di musim-musim terakhir ini juga kena terpekap cedera ya. Untuk mengganggu ya, dengan performanya Wallace yang menurun, apalagi kita kena badai COVID ini. Jadi memang permasalahan sangat kompleks sekali. Dari belajar seperti itulah akhirnya kita timbul bahwa kita secepatnya, kita sebagai manajemen secepatnya untuk mencari titik buntu ini. Makanya kemarin ketika akan berakhir ini kita sudah harus gerak cepat. Mencari solusi titik buntunya itu. Akhirnya kita harus mencari striker dan gelandang. Demikian Mas Maruf. Jadi memang, tapi belum sampai kesimpulan. Jadi Pak Anto sebenarnya tidak terlalu puas juga ya dengan hasil ini, sama dengan yang dirasakan oleh supporter juga Pak Anto ya. Betul Mas Maruf. Iya betul. Karena awalnya trennya bagus, kita PSSI berada di peringkat 1, sempat peringkat 1, kemudian lama-lama turun, dan kemudian bahkan benar-benar harus melepaskan untuk peringkat 3 besar. Nah, Pak Anto, ini yang mungkin paling banyak orang tunggu ya. Bagaimana tiba-tiba musim belum benar-benar selesai, atau orang masih ibaratnya gini lah, kalau orang kerja itu keringatnya belum kering, tapi sudah tiba-tiba mendapatkan 2 pemain yang luar biasa. Pak Anto mention bahwa memang kebetulan adalah di gelandang, dan itu adalah seorang Taisi itu adalah pemain yang luar biasa karena top assist, tapi juga goal getter di Persebaya Surabaya. Kemudian Fortes, pemain yang baru musim ini atau musim lalu bergabung dengan Arema dan kemudian produktif dan langsung sudah diumumkan bersamaan. Ini kan kalau orang taruh seperti double ini ya, double upper lah ya gitu. Jadi sudah langsung 2 pukulan. Itu pendekatannya berapa lama Pak? Kok tiba-tiba langsung mak bendundu gitu kalau kata orang Semarang. Mak bendundu sudah ada tanda tangan dan sudah diperkenalkan Pak. Semua orang kaget itu. Ya, terima kasih Mas Maruf. Jadi setelah dengan kejadian mandulnya striker kita ini ya, kita selalu berapat, apalagi melihat pembelian yang kemarin yang kita katakanlah saya anggap gagal juga lah dengan pembelian Wallace ini. Makanya saya sama manajemen mengambil inisiatif itu ancang-ancang ya. Ancang-ancangnya ini kita sekarang ini memutuskan mahal enggak apa-apa. Yang penting kita harus beli striker yang benar-benar sudah teruji. Bahkan harus teruji dengan iklim kompetisi yang ada di Indonesia. Jadi waktu itu manajemen kita bersama-sama manajemen merapat memutuskan. Jadi ada beberapa pilihan ya waktu itu ya. Dari rapat itu rekomendasinya muncul seperti kita harus El Zazari. Terus ada Fortes. Lalu ada Ciro Alves. Lalu ada beberapa striker. Memang mereka ini dengan mahal ya. Lalu kami berapat mengevaluasi mana-mana yang harus kita bidik. Makanya setelah rapat itu kita kan harus mempelajari. Bahkan saya waktu di Bali itu sampai mendatangi CEO-nya Tira Persikabo. Saya pinang langsung waktu itu. Mas, apakah Ciro Alves ini bisa kami pinang? Waktu itu menyampaikan ke saya, waktu kita bertanding sama Tira Persikabo, Pak, ini masih kita kontrak masih 2 tahun lagi. Absolutnya saya waktu itu juga bisa menerima ya. Tapi perkembangannya dinamisnya itu ternyata Ciro Alves ini pengen lepas. Akhirnya kita juga karena kita itu serius, kita sebagai manajemen sudah mengindikasikan. Sebagai contoh Ciro Alves sudah kita deketi. Tapi ada beberapa pertimbangan yang membuat kami ini mundur ya untuk mengambil Ciro Alves itu. Salah satunya dia meminta kontrak panjang dalam artian 3 tahun. Terus yang kedua dia juga minta kalau nilai mahal enggak apa-apa ya, tapi dia pertimbangan kami dia faktor usianya ya. Faktor usianya itu sudah 32 tahun. Jadi itu yang membuat kami ini harus merevisi untuk mengambil Ciro Alves itu. Akhirnya kami sudah kontak ya, kita manajemen sudah call sama agennya, sama istrinya, bahkan sudah memberikan nego offering dan sebagainya.
Tapi karena kita juga harus mengikuti karena dia sudah dikontrak sama Tira Persikabo ya. Akhirnya Ya. kita mundur teratur dengan mundur. Akhirnya kita membidik beberapa striker yang terkenal di Indonesia. Salah satunya Fortes dan Elsa Sari. Juga Taisei Marukawa. Jadi kalau mendapatkan Fortes sama Taisei Marukawa ini sebenarnya justru betul-betul mendadak ya. Jadi pas pertandingan terakhir itu kita manajemen ada dari agennya dari agennya Fortes, lalu dari Taisei Marukawa yang tiba-tiba yang pertama itu kekeh tetap di Persebaya, di detik-detik terakhir ini Taisei Marukawa ini tiba-tiba berubah ke arah ke PSIS, memberikan lampu hijau ya ke kita. Akhirnya dari ini suatu berkah ya, terutama Mas Yoyo ya, Mas Yoyo sama Mas Wilu dan kita dan semuanya lah ya, berjuang mati-matian. Akhirnya di malam itu ya kita sudah dapat lampu hijau untuk Taisei Marukawa. Dan malam itu juga kita sebenarnya kami sudah mau membuka komunikasi dengan Elsa Sari ya, tapi karena Fortes ini juga sesuai dengan karakter yang diinginkan oleh manajemen dan pelatih, akhirnya kita malam itu juga sudah dapat lampu dari agennya Fortes, ya sudahlah kita putuskan Bismillah malam ini kita dealkan. Akhirnya alhamdulillah Fortes itu sama Taisei Marukawa berakhir condong ke PSIS Semarang. Demikian Mas Mahru. Pak, itu hari apa Pak? Tanggal berapa Pak itu? Malam itu hari apa? Tanggal berapa? Jadi itu tanggal 31 ya, kalau itu malam ya, tanggal 31-an itu ya, 31-an ya. Karena mereka masih 31. bertanding di Bali ya. 31 Maret ya? Iya, jadi Kemis waktu kemarin ya. Jadi kita dapat informasi dari agennya bahwa dengan menginformasikan bahwa Fortes bersedia karena dari internalnya Arema saya kurang tahu persis, belum ada kontrak saat-saat mendekati 1 bulan karena memang aturannya kan 6 bulan sebelumnya kan memang harus pemain itu boleh dalam artian menerima offering letter dari klub-klub yang ada di Indonesia atau di Asia. Akhirnya di tanggal 31 itu kita sangat bersyukur wah di luar dugaan kita karena apa? Seperti contohnya kayak Taisei Marukawa itu ya. Taisei Marukawa ini yang sangat minati sangat banyak sekali. Saya mulai dari Persis Solo, Ranci Legon dan sebagainya. Tapi alhamdulillah si Taisei ini tiba-tiba berubah haluan mengandaskan di PSIS Semarang. Itu suatu perjuangan yang sangat-sangat bersyukur ya. Mungkin ini suatu tanda bahwa kita bersyukur PSIS ini mendapatkan 2 orang yang jadi rebutan seluruh klub di Indonesia. Demikian Mas Maruf. Iya, dua pemain yang memang kalau dikombinasi mereka menjadi pelayan terbaik di liga, kemudian salah satu goal getter terbaik di liga musim lalu gitu. Dan Betul. itu memang kejutan sekali. Pak Anto, kalau kemudian orang bilang bahwa nilainya ini kalau digabung 2 pemain ini hampir 10 miliar loh kalau di bursa transfer. Setinggi itu Pak? Itu kan hanya di media ya. Jadi kalau masalah nilai, ya memang Marukawa sama Taisei, Elsa Sharif sama Siro Alves ini memang ibaratnya sekarang ini primadonanya salah satu klub-klub yang akan memburu untuk menjadi timnya. Ya, jadi kalau Taisei Marukawa ini memang ada suatu dia itu ya kecintaannya kepada PSIS. Kemungkinan karena dia terkesan ya dengan PSIS ini karena manajemen yang rela melepaskan Pratama Arhan ke Tokyo Verdy dengan cuma-cuma. Sementara Taisei ini waktu malam di hotel menyampaikan bahwa dia itu kagum dengan PSIS Semarang. Dengan cuma-cuma melepaskan seorang Pratama Arhan, idolanya yang ada di Semarang dikasihkan ke Tokyo Verdy free bebas tampar. Sementara Taisei Marukawa itu ingin masuk ke Tokyo Verdy itu sangat sulit. Jadi jadi dulu dia ini terkesan dengan Semarang. Makanya dengan itu
muncullah dari hatinya ya, atau keinginan hasratnya pengen membela suatu, berterima kasih lah mungkin dari negaranya itu, Oh, oke. berterima kasih kepada negaranya bahwa dia mengikhlaskan untuk bergabung dengan PSIS. Jadi saya mengakui bahwa Taisei Marukawa itu bukan apa yang disebutkan Monikawa ya, tidak. Sebenarnya karena Taisei Marukawa menyampaikan juga dia itu juga ditawari dari klubnya, dari Persebaya itu sampai 5 kali. Tapi namanya Oke. hati atau cinta itu beda. Sebagai contoh, seorang perempuan tuh kalau ditawari dengan glamour nggak mau, tapi kalau dia sudah mendapatkan cintanya, yang chemistry-nya dapat, dia pasti akan menabuhkan hatinya. Jadi itu suatu keberuntungan bagi kita dari PSIS untuk mendapatkan seorang Taisei Marukawa. Demikian Mas Mahruf. Ini berarti salah satu berkah ya Pak ya. Jadi kayak pertukaran pemain dalam tanda kutip ya, dan kemudian diplomasi olahraga ini Pak ya ceritanya ya. Iya, Arhan iya betul. duta Indonesia, duta PSSI di Jepang, sementara Marukawa menjadi duta Jepang, kemudian sekarang bergabung dengan PSSI. Pak, tapi kalau dalam proses transfer Marukawa dan Fortes berarti Pak Anto turun sendiri, J. Untuk pemain-pemain bintang ini berarti Pak Anto turun sendiri. Ya, Termasuk jadi dealing harga. ya, jadi gini Mas. Jadi kita ini sudah langsung, kita bersama manajemen itu sudah langsung pokoknya perang puputan lah. Dalam artian harus turun sendiri. Sampai Mas Yoyo Sukawi itu sampai setiap jam, setiap waktu itu mesti melaporkan perkembangan. Kalau Mas Yoyo kebetulan di Bali atau pas di Jakarta itu mengupdate terus perkembangannya dengan teman-teman manajemen yang lain. Jadi inilah yang membuat kita ini apa ya, ada suatu kesenangan atau kebanggaan ya untuk mendapatkan seorang Taisei Marukawa sama Fortes. Demikian Mas Mahruf. Jadi ini luar biasa beruntung ini teman-teman. Tadi banyak yang komen ini Pak Anto ini seperti PSG atau PSS menjadi PSG-nya Indonesia, kemudian Pak Anto ini seperti Abramovich-nya di Chelsea gitu, yang tidak ragu untuk mendatangkan pemain yang diinginkan gitu, dan sampai turun tangan untuk melakukan negosiasi gitu. Pak Anto, kalau kemudian kita lihat sekarang sudah mendatangkan 2 pemain. Tadi sempat ada juga teman-teman Sportstar yang di Instagram juga bertanya, untuk pelatih tetap tidak ada perubahan Pak Anto rencananya musim ini? Ya, jadi terima kasih Mas Mahruf. Itu mungkin yang dipertanyakan oleh teman-teman atau adik-adik semua. Jadi pasca kita ini mendatangkan Taisei Marukawa sama Fortes ini, sebelumnya memang kita berapat ya. Tapi liga itu kan berakhir tanggal 31 April ya. Tanggal 31 Maret ya. Lalu kemarin itu Kamis, Jumatnya, Sabtunya kita rapat sama manajemen, membahas minta rapotnya seluruh pemain, lapornya seluruh manajemen, dan rapotnya pelatih. Memang di PSIS ini pelatih itu kan banyak ya, ada dirteknya yaitu Ian Gilang, ada ada Dragan dan lain sebagainya, banyak. Jadi mereka ini masih kita data, masih kita masukkan dan rapot ini sampai sekarang masih kita evaluasi. Nanti outputnya, rekomendasinya apa dari itu. Kan saya juga tidak mau anak-anak atau adik-adik saya yang sudah berjuang mati-matian di Bali itu, setelah kita ini sudah mendatangkan pemain, kita kalau memang tidak bagus, maksud kita harus coret dan sebagainya. Kan kita harus mendapatkan informasi yang berimbang dulu. Dan bagus, rekomendasinya apa, baru kita akan mengevaluasi mana-mana kekurangan kita. Tapi yang jelas sekarang ini kita sudah mulai ada beberapa titik yang di kelemahan tim ini untuk segera mendatangkan pemain-pemain yang di kekurangan tersebut, Mas Mahruf. Demikian. Kalau Draga berarti aman Pak J, pelatih. Jadi kalau Dragan ini gini Mas Mahruf, jadi kontraknya sama kita itu kan masih panjang, tapi tim ini kan nanti kan kita berkembang ya, hasil evaluasi itu kan dinamis ya Mas Mahruf ya, evaluasi ini dinamis, jadi apakah sesuai dengan evaluasi dari dirteknya, dari Koh Ridwan dan semuanya ya, itu kan nanti masukan-masukan dari itulah yang akan memutuskan. Jadi untuk Dragan ini juga saya jamin juga belum berani 100% kita pakai ya. Kita pengen melihat dalam artinya chemistry antara anak-anak dan pelatih ini harus menyatu ya.
saya amati kemarin ini karena gonta-ganti pelatih ini chemistry-nya kurang menyatu ya. Saya pengen chemistry ini menyatu supaya mereka sama-sama menjiwai. Dengan menjiwai ini seakan nanti kalau pertandingan berikutnya mereka itu akan semangat. Kekuranganmu di sini dan sebagainya. Jadi untuk Dragan ini walaupun kontraknya masih, tapi saya belum bisa menjamin. Untuk saya pribadi belum bisa menjamin bahwa Dragan ini 100% akan melatih di tim saya ini, tim PSIS, Mas Maruf. Iya, karena musim lalu hampir 3 pelatih ya Pak ya gonta-ganti. Betul. Jadi keluar masuk kemudian datang baru lagi di tengah musim ya memang agak sulit. Dan yang tantangan terberat kan sebenarnya PSIS itu kan punya misi pemain muda dan itu harus bisa dikembangkan karena kalau enggak sayang potensi dari Semarang Pak ya. Betul. Pak, kalau Pak Anto sendiri melihat kinerja dari Dragan Pak secara personal penilaian Pak Anto? Iya, jadi ini untuk secara personal ya. Jadi kalau Dragan ini ketika Piala Menpora ini saya sangat punya ekspektasi tinggi ya, sangat ekspektasi tinggi dan saya justru memberikan award bagus. Karena apa? Dia dengan bermaterikan pemain anak-anak muda yang bagus, yang dari development itu bisa mewarnai di Piala Menpora. Makanya ketika kemarin kita ini di putaran pertama terseok-seok menurun terus, dan rekomendasi manajemen memutuskan untuk memanggil Pak Dragan, kami menyetujui. Tapi berjalannya waktu di Bali itu performanya stabil ya. Untuk mendapatkan kemenangan itu sulit. Makanya akhirnya saya ini sampai datang sama istri ke Bali melihat dari dekat langsung gimana cara melatih Dragan ini terhadap anak-anak. Lalu di waktu mau tanding sama Arema ini saya melihat karakteristiknya sudah sangat beda. Ada sesuatu yang missing ya terhadap Dragan, terhadap anak-anak ini ya. Ataukah mungkin karena lama tidak melatih atau karena dengan pandemi seperti ini. Tapi kita ini kan pemain profesional. Mereka ini kan pelatih profesional, harus tuntut mendapatkan hal yang terbaik. Dari itu saya melihat, saya waktu pertandingan lawan Arema ini kok seperti ini, tidak seperti yang di lapangan Telo dan sebagainya. Akhirnya ini dengan Arema yang kena COVID aja seharusnya bisa menang waktu itu. Saya waktu itu sangat kecewa banget waktu itu. Tapi tidak apa-apa, namanya permainan itu kan harus ada kalah dan menang. Tapi waktu itu jujur saya sangat kecewa ya dengan main draw dengan Arema. Tapi dari itu kita berapat. Ini kenapa Dragan ini ada sesuatu yang missing itu terhadap anak-anak. Yang biasanya chemistry-nya muncul tapi missing. Jadi selama ini Dragan untuk kepelatihannya fisik bagus, tapi untuk chemistry belum. Ya ini yang harus segera kita evaluasi ya. Makanya sampai sekarang saya menyatakan bahwa Dragan ini belum 100% kita pasang untuk kompetisi berikutnya. Demikian Mas Maruf. Kalau dari penjelasan Pak Anto ini kayak naga-naganya lebih condong untuk Dragan kayaknya nggak diperpanjang ini. Saya itu kan tergantung dari manajemen ya. Kalau saya itu kan representatif supporter. Tapi secara visual saya melihat bahwa ada yang missing. Saya menyampaikan apa adanya. Nanti kan kita berapat ya. Rapat pun kalau memang rekomendasinya memakai lagi ya saya mengikuti. Tapi yang jelas harus ada dasar-dasar yang kuat dan yang bagus. Jangan sampai performanya itu menurun dan tidak memberikan kemenangan. Bagi saya seperti itu aja Mas Maruf. Ini kalau yang ngomong bapaknya supporter pasti beda cerita. Ini yang ngomong MBS supporter ya lain cerita lah. Pak, kalau boleh tahu kayak Fortes dan Marukawa itu dikontrak berapa lama Pak? Berapa musim? Jadi gini, saya yang meminta sama manajemen, kita rapat manajemen. Kita memang mereka itu pemain profesional ya. Tapi setiap saya kekhawatiran saya itu kita kontak panjang itu takutnya dia performanya tidak stabil. Makanya kemarin itu kita kontrak 1 tahun dengan catatan ketika performanya bagus 6 bulan berikutnya sudah pasti akan kita tutup, akan kita closing. Seperti Jonathan Kantilana. Jonathan Kantilana itu juga ketika dia sudah mendekati habis atau masih lama pun ketika dia performanya bagus pasti akan kita perpanjang kontraknya. Demikian Mas Maruf. Biar nggak terlena ya Pak ya, karena kalau kontrak panjang takutnya nggak terlalu serius, jadi masih agak resiko. Pak, berarti 1 tahun tapi dengan opsi nanti 6 bulan pertama ketika performanya bagus akan langsung diperpanjang.
Pasti kita perpanjang Mas Maruf. Ya. Jadi yang sudah ngincer dua pemain ini harus hati-hati, kalau enggak ya repot ini, kalau harus sabar nunggu kalau performa mereka bagus. Pak Anto, Ya. tadi beberapa teman sportstar, teman supporter juga nanya ini welcome-nya siapa lagi nih Pak? Ada nama Dimas Derajat, terus kemudian ada beberapa nama juga Ricky Fajrin. Sudah turun gelanggang lagi nih Pak untuk melakukan pergerakan Pak. Terima kasih Mas Maruf. Ya memang adik-adik itu ribuan DM ke saya juga seperti itu. Pak yang lokalnya gimana, yang lokalnya gimana ya Pak. Lokalnya gimana Pak? Lokalnya jadi gini. Jadi setelah pasca rapat itu ya, ini kan baru seminggu ya. Pasca rapat Ya. itu kita kan baru mendapatkan rapot ya dari pemain-pemain kita sendiri. Rapot itu nanti kan muncul rekomendasi ya. Rekomendasinya mau mana-mana yang harus diganti, mana-mana yang harus dipertahankan, mana-mana. Tapi rata-rata anak-anak itu kan kontraknya panjang-panjang ya. Mana-mana kekurangan di kita itu mana-mana yang harus kita isi. Tapi yang jelas ini sudah ada beberapa rekomendasi untuk segera kita aksi. Tapi yang jelas untuk adik-adikku semuanya sabar. Pak Anto nggak mau teriak-teriak. Nanti kalau teriak-teriak sekarang ini dinamis. Ketika kita sudah menambahkan cintanya kepada si A, tiba-tiba A sudah diambil sama yang lain. Tapi yang jelas itu mohon doanya aja. Mudah-mudahan kita. Tapi yang jelas mereka terutama putra-putra yang dari Jawa Tengah sekarang ini kan jati diri juga sudah lampu hijau ya untuk kita pakai, dan pertandingan berikutnya kan kita juga pakai home and away ya, jadi Ya. apalagi kita juga sekarang itu menggenjot infrastruktur ya, jadi memang banyak ya di DM saya ini banyak yang menggabung atau pengen bergabung kembali ke Semarang, tapi kita kan harus menunggu dari rekomendasi dari manajemen ya, terutama pelatih, direktur teknik dan semuanya. Dari itu nanti kan muncul rekomendasi, dari itulah kami segera untuk mencari atau berburu lagi. Tapi yang jelas kita sudah mulai tanda-tanda kok. Apalagi ini kan mendekati musim Lebaran ya. Mereka kan masih libur di kampungnya, masih istirahat. Tapi yang jelas masih ada waktu. Yang jelas kita tetap akan berburu, tapi yang untuk mencukupi kekurangan tim kita ini. Demikian Mas Maruf. Iya, karena kan memang banyak teman-teman tanya dong Mas yang yang lokal gimana kabarnya, terus pelatih tadi sudah saya tanyakan terkait dengan pelatih. Kemudian tadi juga Pak Anto juga menyinggung ada beberapa nama yang sudah diintervensi, dan memang gara-gara ini saya menyatakan gini sih, gara-gara PSIS tim-tim lain seperti langsung kebakaran, mereka langsung buru-buru ngambil pemain. Jadi wajar kalau harus hati-hati, karena kalau enggak ya malah yang ada malah pemain diburu, didekati, mereka bergaining, mereka harga tinggi, malah berantakan semua. Jadi memang harus hati-hati transfer. Karena transfer itu kan nggak mudah ya Pak ya, harus agak pelan-pelan gitu ya Pak ya. Betul Pak, Mas Maruf. Jadi gimana sih Pak? Gimana Mas? Pribun? Transfer pemain itu gimana sih Pak? Pendekatannya seperti misalnya Fortes, pendekatannya Pak ke agen, kan tadi sempat menyebut ke istri, ke apa gitu. Apa memang harus detail itu Pak kalau pendekatan? Ya, jadi pemain itu kan beda-beda ya, beda-beda karakteristiknya dan beda-beda pendekatan persuasifnya ya. Ya seperti kayak cewek itulah. Sebagai contoh Ciro Alves itu ketika kita mendapatkan untuk menghubungi agennya, justru agennya suruh maaf, bukan Cortez, Ciro Alves ya. Kita menghubungi ke agennya rekomendasi ke Ciro Alves suruh menghubungi istrinya. Setelah istrinya baru kita ketemu ngobrol-ngobrol. Itu konteksnya beda-beda. Jadi seperti Fortes. Kalau Fortes ini memang diserahkan sama agennya. Dari agennya karena memang dari pihak sana belum ada kepastian, dan Fortes juga ingin mendapatkan keputusan masa depannya. Makanya tidak salah ketika Fortes ini, ketika kita memberi letter offering ke mereka, ke agennya, dan mereka menanggapi bagus dengan harga yang kita tawarkan dan mereka setujui, akhirnya Fortes berlabuh ke Semarang. Demikian Mas Maruf. Jadi memang ininya berbeda, jadi harus sabar, tidak bisa langsung sugeng rawo kayak orang jajan, nggak bisa juga, nggak semudah itu. Pak, kalau kemudian materi pemain sekarang Pak Anto, gambarannya kira-kira berapa persen Pak Anto yang masih bisa dipertahankan di musim ini Pak? Ya, terima kasih.
Ya, dari terima evaluasi. kasih Mas Mahruf. Terima kasih dari kemarin rapat evaluasi ini masih sebagian besar ya, sebagian besar masih bisa kita pertahankan, sebagian besar. Hmm. Hanya Hmm. memang seiring dengan adanya beberapa cedera pemain-pemain kita dan tempat-tempat mana misalnya seperti flank ada yang kekurangan, kita memang harus segera mendatangkan. Sebagai contoh David. David ini kan cedera ya agak parah ya kemarin itu dari hasil pemeriksaan dokter dan rekomendasi dari pelatih. David ini perlu penyembuhan yang lama. Makanya Hmm. kita kan harus mencari pelapisnya David atau penggantinya David walaupun nanti ada Marukawa sama Komarudin. Tapi kalau nanti ada kartu kan kita juga harus mencari pelapisnya lagi ya. Ini salah satunya. Hmm. Terus untuk tengah, gelandang tengah dengan gelandang tengah ini banyak yang perlu dievaluasi. Jadi dari evaluasi ini nanti yang akan kita rekomendasikan untuk mengambil pemain-pemain yang ada di Indonesia, Mas Mahruf. Kalau belakang Pak, tadi ada yang sempat nanya bagaimana barisan belakang, pemain di belakang, apakah ada penambahan juga? Kalau belakang ini kita kan jadi pemain 4 asing ini ada yang sudah masuk kota kita kan ada si Fortes, Taisi Marukawa dan Jonathan Kantilana. Terus di belakang ini masih ada Willis Costa. Hmm. Willis Costa ini kontraknya sama kita masih 1 tahun, Willis Costa ini. Oh. Tapi kebutuhan tim itu kan dinamis ya, karena kita juga tahu bahwa tim-tim yang lain ini sekarang ini juga sangat dinamis juga ya untuk menyiapkan timnya. Jangan sampai nanti kita di tengah jalan salah. Makanya masukan dari pelatih, dirtek dan sebagainya ini untuk rekomendasi saya untuk menentukan mana-mana atau mana yang akan harus kita lepas, mana yang harus kita pertahankan, Mas Maruf. Tapi yang jelas 4 pemain asing ini sudah terikat kontrak kita. Nanti kalau lepas nanti kedepannya memang kita membutuhkan hasil evaluasi terakhirnya kita butuh misalnya di belakang atau di flank perlu lagi ya harus kita tambahkan lagi Mas Maruf karena saya nggak mau nanti di tengah jalan seperti yang di putaran kemarin ya kita bagus di awal tapi di pertengahan sampai akhir kita gembos itu saya nggak mau itu terulang lagi Mas Maruf demikian Mas Iya, Maruf. butuh pematangan juga. Terus Yeah. tadi ada beberapa nama pelatih yang disebut, ada Paul Munster, kemudian ada Luis Mia juga yang disarankan Pak. Luis Mia kayaknya tertarik ke Indonesia Pak, tapi meskipun timnas kayaknya. Kalau saya sih ini saya pribadi ya Mas Mahrub ya memang saya manajemen itu kan selalu berapat masukan apalagi Mas Yoyo ini mulai muda pinter bola Mas Wilu juga paham dengan pemain-pemain karakteristiknya terus yang lain-lain juga ahli bola. Nek saya ini kan hanya dari lihat secara visual aja tapi kalau saya secara pribadi sih saya sangat cocok dengan karakteristiknya Aji Santoso ya, Coach Aji Santoso. Apalagi anak saya ini rekomendasinya Coach Aji, tapi itu kan Aji sudah terkunci dengan Persebaya. Jadi saya sangat asik dengan gaya kepelatihannya si beliaunya ya, karakterisnya, takatikinya dan sebagainya. Memang itu keinginan saya, tapi tidak apa-apa. Kalau Aji kan juga sudah terkontrak dengan Persebaya. Tapi untuk yang lainnya dinamis ya. Kita kan juga harus ya pelatih ini harus bisa menimbulkan chemistry terhadap pemain dari segala aspek ya. Itu yang akan saya inginkan, saya dapatkan. Anak-anak ini sebenarnya cocoknya dengan karakter pelatih lokal sebenarnya. Nah, pelatih lokal itu kekurangannya di fisiknya. Kalau saya amati ya secara pribadi ya. Ya ini yang perlu kami inginkan ya. Memang beberapa hari kemarin ini ada ya kayak Paul Monster bahkan banyak DM ke saya untuk Paul Monster terus itu banyak pelatih-pelatih lah termasuk pelatihnya Persipura itu. Tapi kalau saya secara pribadi saya melihat anak-anak ini lebih menjiwai ya atau lebih chemistry ya dengan pelatih lokal. Yang saya inginkan pelatih lokal ini yang berkarakter dan mempunyai pelatih fisik yang mumpuni ya, mumpuni. Dan itu ada di Aji Santoso. Makanya saya ini sebenarnya naksir sama Aji Santoso. Demikian Mas Maruf. Telat baca ya Pak ya, telat ngambil aja. Ternyata udah guru-guru Persebaya.
karena Aji memang kan prestasinya luar biasa Pak ya kan, sempat dia pelatih yang kemudian pelatih terbaik di musim ini kan, meskipun timnya nggak juara kan. Betul, Unik betul, itu, betul. termasuk unik. Karena biasanya kalau pelatih terbaik itu pelatih timnya juara, tapi ini Aji timnya nggak juara, tapi justru mendapatkan gelar sebagai pelatih terbaik. Wah, kalau dapat Aji keren itu. Berarti ya Iya, teman-teman masih harus sabar dulu, masih proses lah, karena musim juga masih cukup panjang juga. Tapi kalau kemudian Pak, kan PSS bolehlah mengambil pemain dari pemain dari luar gitu. Nah, kalau untuk pemain lokal, apakah ada pemain juga pemain PSS yang diincar oleh tim lain juga Pak? Dewangga lah misalnya, atau siapa yang mungkin sudah dikitik-kitik terus kemudian tiba-tiba minta naik harga dan sebagainya Pak? ya. Jadi kalau kemarin dari rapat internal manajemen itu memang ada beberapa pemain kita juga diincar. Ya. Ada yang tertutup, tersembunyi, hanya di batin atau tidak disampaikan ke manajemen. Tapi salah Ya. satunya kayak Jonathan. Jonathan ini Hmm. ada beberapa yang pengen mengambil dia ya. Salah satunya Persik Ya. Kediri, Persib Bandung, PSM Makassar ini pengen memakai jasanya Jonathan Kantilana. Kalau Jonathan Hmm. ini anaknya bagus, santun, dan dia mengutarakan ke kita, ke manajemen. Makanya kita langsung Jonathan sudah tahu kalau Jonathan itu sudah Semarang banget ya. Jadi dia sudah langsung kontrak, kita kontrak langsung seperti itu. Kalau yang lain-lain seperti di Dewangga ini juga banyak yang minati juga. Salah Hmm. satunya dari Persija. Tapi kemarin juga sudah tak sampaikan, Pak Anto aja yang jauh-jauh dari Surabaya aja ke Semarang. Maksud kamu harus dari Semarang ke Jakarta. Dan kamu ingat, Jati Diri ini sekarang menjadi tempat kita untuk mendapatkan prestasi yang bagus. Sementara kita Hmm. pengen mempunyai mendapatkan prestasi di Jati Diri, kenapa kamu harus pergi? Seperti itu. Hmm. Makanya si Dewangga akhirnya dengan aku lebih setuju kamu berangkat ke luar negeri. Tapi kalau tetap di Indonesia kamu main ke Semarang, harga berapapun sampaikan ke manajemen, Pak Anto akan memberikan penawaran yang terbaik padamu. Itu Pak yang membuat mereka-mereka itu lebih enjoy. Seperti itu Mas Maruf. Iya, tapi ini penting juga ya, supporter jangan jangan kemudian meneror Dewangga ya, nggak boleh. Ini kan transfer Tidak biasa, boleh. jadi jangan Iya. kemudian ketika Pak Anto cerita ini kemudian jangan langsung wah ini Dewangga nggak ya, bukan. Ini transfer itu biasa dalam perspektif Dan pemain, jadi wajar saja. Jadi harus sabar karena Pak Anto sudah menggaransi kalau ke lokal akan dibayar berapa, akan ada nego terbaik, tapi kalau keluar negeri ya tetap itu adalah pilihan yang terbaik kalau keluar negeri. Sayang kalau pemain seperti Dewangga di lokal juga. Dan Persija kan posisinya kan lebih bagus, PSS lebih bagus dibanding Persija posisinya musim ini. Jadi kenapa harus pindah iya. gitu lah. Ya, ya sebenarnya PSIS ini Mas Maruf, saya ini value-nya budgetnya ya dengan tim-tim yang 1 sampai 5 besar tuh kita itu nggak ada separuhnya. Kalau Oh lihat gitu. dari Bali, iya Bali United itu 88 miliar, terus Persib itu berapa miliar. Kita itu nggak ada separuhnya. Tidak ada Hmm. separuhnya aja sudah punya peringkat di peringkat 7. Nah, Ya, kalau kita betul. tambahin value lagi, nambah lagi dengan pemain-pemain bagus, sedikit pun kita bisa bersaing di atas. Jadi itulah yang saya tekankan di manajemen. Udahlah, sekarang ini saatnya kita ini harus mengangkat tim kita Semarang ini. Lihatan mereka aja yang value-nya tinggi dari kita aja yang di bawah kita. Sebagai contoh aja Hmm. Madura United, Persija aja di bawah kita Ya, gitu loh. Jadi betul, betul. inilah yang membuat kita ini juga agak sedikit bangga dengan tim kita. Makanya udahlah, saatnya PSIS Semarang ini dengan value yang tinggi digenjot lagi, harapannya bisa bersaing di papan atas. Demikian Mas Maruf. Pak, ini ada rumor Awan Seto katanya ke PSIS Pak. Ya, jadi siapa sih sekarang ini ya saya sendiri juga sangat berharap ya putra Jawa Tengah yang atau Semarang yang di luar Jawa atau yang di luar Jawa Tengah pasti akan menyintai daerahnya, pasti akan Ya, kangen dengan daerahnya, pasti. Wong saya aja dari Surabaya kangen ke daerahnya. iya. Saya pasti yakin ya seperti Awan Seto, lalu Wawan Febrianto dan sebagainya tuh pengen kembali. Hanya kita kan juga harus mengikuti aturan yang ada di Liga atau di PSSI. Mereka masih terikat kontrak. Kita kalau memang harus meminang ya harus kita sampaikan. Tapi ini kan rahasia manajemen. Yaitu biarkanlah Betul. Pak Anto sama Mas Yoyo dan manajemen yang berpusing-pusing dulu.
berpusing-pusing. Yang cukup adik-adikku silakan main itu tidak apa-apa. Tapi yang jelas manajemen ini akan memberikan yang terbaik untuk PSIS. Demikian Mas Maruf. Oh, sudah dapat 2 pemain besar kok masih Maido ya, harus sabar lah. Karena kan musim juga masih lama juga. Musim baru bulan Juni apa ya? Ya, nanti bulan Juni. Tapi kita mungkin Mei itu sudah mulai latihan lah. Nanti bulan Mei ini mulai latihan atau nanti mungkin uji coba lah. Betul. Yeah. Pak Anto, selain mempersiapkan itu kan kalau saya mengatakan pemain itu kan seperti apa software lah gitu, yang kemudian berada di lapangan. Kemarin juga setelah perkenalan duo apa sensasional ini, kemarin juga langsung melakukan pembangunan fisik juga. Ini program apa lagi nih Pak yang untuk dibangun lagi untuk dalam 1 tahun ke depan Pak? Ya, jadi terima kasih Mas Maruf. Jadi memang program saya 5 tahun ini kan memang harus berkelanjutan ya Mas Maruf ya, berkelanjutan. Karena saya ini 5 tahun ini harus IPO. Saya IPO itu tidak asal IPO yang tidak profesional dalam artian ya. Jadi saya kan harus menyiapkan segalanya. Menyiapkan segala dalam artian menyiapkan kantornya, menyiapkan training centernya, menyiapkan fasilitas-fasilitas lainnya supaya kita ini kalau IPO kita sudah siap. Tidak hanya IPO tapi kita tidak punya training center, tidak punya fasilitas penunjang lainnya, itu akan menilai. Jadi sekarang masyarakat kan pinter juga ya, apalagi masyarakat pelaku bisnis itu kan melihat ini IPO itu hanya pengen ngambil duit aja itu. Wah, nggak punya apa-apa kok mau IPO lah. Tapi kan kalau kita sudah menyiapkan bahwa saya ini membangun sangat serius untuk membangun klub ini. Jadi biarkanlah sekarang ini saya gelontor dana berapapun saya gelontor, tapi enggak apa-apa. Ini bahwa kita pengen menunjukkan bahwa PSIS ini memang benar-benar serius untuk dikelola secara profesional bisnis. Itu Mas Maruf yang sekarang ini saya edukasikan pada semuanya. Makanya sekarang ini sebagai contoh training center ini 2024 ya selesai. Kantor ini 2024 selesai. Lah di tahun 2022-2023 ini saya target syarat IPO itu kan harus profit ya 3 tahunnya. 3 tahun awal itu kan harus profit. Lah ini yang mulai di 2023 ini harus saya genjot. Gimana saya genjot? Ini momen yang bagus juga. Momen yang pertama jati diri sama Pemprov sudah memberi lampu hijau untuk main. Terus kita selama ini tidak pernah main di Jatidiri bertahun-tahun karena sebagai musafir. Dan adik-adik semua itu sangat rindu sekali pengen main di Jatidiri. Ini momen yang banyak ini, kenapa tidak saya gunakan juga momen? Lebih baik kita datangkan pemain-pemain bagus supaya kita juga penontonnya naik, lalu kita ada profit. Itu kan jarak antara saya. Jadi 3 tahun ke depan ya untuk mendapatkan profit itu untuk persiapan IPO. Demikian Mas Maruf. Jadi jangan khawatir karena ada target IPO itu, maka musim lalu taruh adaptasi, musim ini mulai kelihatan bagaimana celahnya, musim ketiga mulai orientasi profitnya. Nah, musim terakhir baru mulai IPO karena itu penting juga untuk finansial klub juga ya Pak ya, biar nggak tergantung pada 1-2 orang juga. Karena resiko sebuah tim tergantung 1 orang. Tadi ada juga yang nanya Pak, katanya mau uji coba sama Tokyo Verde Pak. Oh ya, jadi gini Mas Maruf, kita kan juga harus melihat Tokyo Verde dulu ya. Sekarang Tokyo Verde itu kan kompetisi di sananya kan juga belum selesai. Jadi kan kita harus mengemetkan waktu. Tapi yang jelas kemarin kita sama manajemen sudah ada musyawarah bahwa kita juga pengen menengok kita lah ke Tokyo Verde untuk membicarakan hal yang lebih lanjut lah. Nanti agreement apa mungkin kita bisa kita main di sana atau nanti gantian dia main ke sini. Yang muaranya memotivasi anak-anak kita ini loh, permainan Tokyo Verde itu seperti ini. Anak-anak di Semarang itu biar termotivasi juga adik-adik. Pengen harapannya biar seperti Pratama Arhan atau yang lain untuk orientasi ke luar negeri. Demikian Mas Maruf. Jadi ini masih dalam rangka komunikasi, diplomasi juga dan luar biasa tim PSIS kemudian bisa menjadi, mungkin kalau tren sekarang kan bisa menjadi sister team itu dalam tanda kutip ya Pak ya, bisa saling belajar saling menguntungkan. Jadi mengikhlaskan satu pemain yang luar biasa tapi kemudian ada impact yang positif secara tim dan secara branding juga kepada tim juga. Sekarang kalau orang nyebut Arhan pasti nyebut PSIS. Itu pasti, dan itu buat nama PSIS di media Jepang juga akan dibicarakan juga dan di media umum juga. Pak Anto, ini juga penting juga, tadi sudah ada yang nanya juga, jadi musim depan sudah mulai bisa di Jatidiri Pak ya? Insya Allah di Jatidiri Mas Maruf. Jadi apalagi tadi dari
anak-anak ada yang menyampaikan ke apa update terakhir ya Jati Diri ini sudah bagus ya. Mungkin nanti kalau kami ke Semarang juga mau nengok ke Jati Diri. Tapi yang jelas sekarang ini Jati Diri sudah sangat cepat berproses, Mas Maruf. Saya juga Ya. di sini mengucapkan terima kasih sama Pemprov Jawa Tengah yang tahu keinginan seluruh masyarakat Semarang dan Jawa Tengah dan anak-anak Panser Biru dan Snack bahwa pengen main di Jati Diri. Jadi secara jujur aja saya di sini mengucapkan terima kasih kepada Pemprov Jawa Tengah, terutama Pak Ganjar Pranowo bersama jajarannya. Beliaunya secara paralel dan memahami maunya kita semuanya untuk bermain di Jati Diri. Ini suatu anugerah juga bagi kami ya. Jadi di tahun-tahun ini alhamdulillah kita dapat kemudahan-kemudahan Mas Maruf, mulai dari mendapatkan TC Marukawa dan Fortes, terus Jati Diri juga sudah mulai di welcome. Mudah-mudahan nanti anak-anak yang dari luar Jawa juga masuk kembali ke Jawa biar ke Semarang ya. Nah itu jadi dan keinginan adik-adik Panser Biru untuk rindu juara itu juga menjadi cambuk kami ya, untuk cambuk kita untuk di tahun ini setidaknya mewarnai yang lebih bagus lagi. Demikian Mas Maruf. Jadi mungkin sudah bisa di Stadion Jati Diri, peluang besarnya sudah seperti itu Pak ya, bisa main di Jati Diri, sudah bisa dihadiri penonton Pak ya, kalau di rapat dengan Liga Pak, update-nya. Informasi terakhir sih nanti untuk Liga tahun ini 2022-2023 ini bisa dengan penonton, tapi teknisnya gimana atau distancing area atau apa enggak kita belum tahu ya, karena sekarang ini kan dinamis ya COVID itu ya. Tapi kan sekarang COVID ini kan sudah endemi, mungkin nanti pakai parameter-parameter apa. Tapi yang jelas tahun besok ini sudah bisa ditonton. Makanya saya sendiri nanti akan berusaha sowan ke Pemprov Jateng, ke Pak Ganjar kalau perlu untuk kulon won bahwa saya pengen mohon doa restunya sama beliaunya sama Pemprov Jateng, pengen bahwa Jati Diri ini kita bisa bermain di situ dan akan menjaga dan merawatnya dan outputnya bisa mengangkat prestasi di Semarang dan Jawa Tengah. Demikian Mas Maruf. Iya, karena sayang kalau misalnya sudah home and away tapi masih harus jadi tim musafir, sayang sekali kan, kasihan Panser, kasihan tim, terutama finansial klubnya. Saya yakin pasti akan terganggu, tidak stabil kalau kemudian tidak bisa main di kandang, tidak ada penonton, pasti akan menjadi berat. Iya, betul. Pak, berarti musim depan dengan mendatangkan 2 pemain bintang kejutan dan akan ada pemain-pemain berikutnya, berarti targetnya juara ya Pak ya? Ada yang nanya apakah targetnya juara gitu Pak? Ya, tapi kalau bicara target pasti juara lah Pak ya, sebelum awal musim pasti kan targetnya juara. Iya, jadi gini Mas Maruf, kalau target saya yang sebenarnya itu 5 tahun, 5 tahun targetnya. 5 tahun. Jadi infrastruktur, finansial semua siap. Tapi di sini sesuai yang saya sampaikan tadi bahwa kita ini ada momen Ya. itu momen kembalinya ke Jati Diri. Dengan momen ke Jati Diri ini pasti sesuatu yang baru itu kan ekspektasinya tinggi Mas Maruf. Sesuatu apapun kalau baru itu mesti semangat Mas Maruf. Nah harapan saya momen ini juga akan saya gunakan. Memang secara pribadi kalau manajemen yang lain masih ragu, tapi saya menganggap lah kita harus dapat juara atau minimal 3 besar lah di tahun ini. Seperti itu Mas Maruf. Demikian. Iya, karena kalau bola kan karena nggak bisa hitam di atas putih gitu kan Pak ya, nggak bisa kayak orang sekolah. Orang sekolah kan hari ini kelas 3, besok kelas 1, 2, 3. Kalau bola itu memang kadang momentum juga. Momennya baik ya harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Tapi yang jelas ini berarti bukan pembelian terakhir ya Pak ya, 2 pemain bintang nih ya. Akan ada pemain bintang yang lain ya Pak ya. Pasti Mas Naro, pastilah. Kami kan pengen membuat tim ini solid ya, mulai dari belakang, tengah dan depan ya. Kalau kita hanya mendatangkan yang depan terus yang tengah dan belakang tidak maksimal juga namanya bukan tim yang bagus ya. Ya ini yang harus kita benahi pelan-pelan. Tapi yang jelas kita ini kan juga harus melihat etika juga, harus melihat tata cara untuk transfer dan sebagainya. Tapi yang jelas saya memberitahu kepada adik-adik semuanya bahwa Pak Anto sama manajemen sama Mas Yoyo ini tetap akan mendatangkan pemain-pemain untuk melengkapi kekurangan-kekurangan kita. Karena apa?
anak-anak ini juga sudah maksimal, sudah bagus semua kemarin itu. Tapi ada hal yang kurang. Sebagai contoh Fredian Wahyu, Ucil itu. Ucil kemarin karena cedera, kita kan harus mencari yang setara dengan Ucil. Nah, itu kemarin kan lubang-lubangnya seperti itu juga. Tapi yang jelas kita akan sampai Mei ini pastilah kita akan berproses untuk mendatangkan pemain-pemain itu, kekurangan kita. Demikian Mas Maruf. Ini ada juga yang nanya Pak, lisensi jangan ojo lali best gitu, atau lisensi jangan lupa best gitu. Lisensi lisensi untuk KFC Pak. Oh ya pasti. Jadi itu kan berjalan lurus ya, berjalan seiringan ya. Ketika nanti jati diri sudah dipakai, finansial kita siap, terus kita punya kantor, ini pasti lisensi itu kan kelengkapannya hanya itu aja. Jadi otomatis pasti akan kita urus, memang itu modal kita untuk bertanding di tingkat Asia atau Liga Champion ya, Liga Champion Asia. Itu aja Mas Maruf. Jadi pasti itu akan diurus, karena kalau mau IPO jelas harus ada standar yang di level klub juga harus ada standar. Ini saya yakin pertanyaan paling disukai sama Pak Anto. Pak, ojo sampai nang politik, ya. Pasti Pak Anto suka kalau pertanyaan ini. Iya, jadi diskusi pasti Pak Anto menekankan nggak ada politik untuk urusan ini gitu. Iya, jadi gini Mas Maruf ya, orang-orang itu Pak banyak ya yang mencurigai saya. Jadi saya itu gencar sini ngurus di sini ini. Seakan-akan saya ini pengen masuk ini. Jadi enggak ada. Jadi mungkin nanti adik-adik bisa nanti ketika saya masuk politik, adik-adik sumpah serapai sama Pak Anto. Adik-adik Pak Anto ini hanya representatif mewakili sampean semua aja, adik-adikku. Nanti ketika ada orang yang lebih kapabel dalam sisi bisnis di PSIS, Pak Anto Lilo Legowo. Pak Anto ini hanya pengen membangun klub yang Pak Anto cintai, yang Pak Anto banggakan sejak kecil untuk Pak Anto besarkan. Pak Anto tidak ada tendensi apa. Pak Anto itu sudah bersyukur dikasih usaha bisnis yang sekarang ini alhamdulillah bisa saya nikmati bersama keluarga dan saudara-saudara saya. Jadi Pak Anto tidak mau, karena Pak Anto itu dengan bisnis itu sudah senang, di sana senang, di sini senang, di mana-mana senang, tidak perlu membuat masalah yang lain. Jadi biar Pak Anto yakin, Pak Anto janji tidak ada masuk ke ranah sana. Demikian Mas Maruf. Ya, jadi ini memang berkali-kali dalam banyak kita beberapa kali IG juga pasti Pak Anto menekankan bahwa tidak ada politik sama sekali, dan Pak Anto nggak suka kalau dikaitkan dengan politik karena menjadi tidak elok, kesannya pamrih gitu. Jadi kalau nanti nggak didukung jadi langsung pergi, nanti kalau nggak ini jadi langsung pergi. Padahal Pak Anto supporter sejati, sudah dari dulu mencintai PSIS, dan sekarang cintanya lebih besar lagi dan membangunnya dengan lebih totalitas. Jadi tidak ada ke sana. Jadi ini adalah murni karena kecintaan seorang supporter yang kebetulan diberikan rezeki lebih dan kemudian sekarang ingin membangun tim yang dicintainya sejak zaman dulu. Kalau cinta itu kan susah ya Pak ya. Mau berapapun pasti namanya cinta ya. Pokoknya cinta itu kan buta katanya. Jadi berapapun ya hayo aja. Yang penting tim yang dicintai kan yang penting bisa bersinar, kemudian memang membawa nama baik dan membawa nama besar. Pak Anto, ini tidak terasa sudah hampir 1 jam. Yang nonton luar biasa Pak Anto, 1.200, 1.400. Ini kan memang benar. Jadi yang nunggu Pak Anto itu banyak sekali. Ini bisa jadi agenda rutin nih kalau begini cerita. Selalu ini Pak Anto selalu ditunggu. Jadi teman-teman supporter, jadi awalnya ada di Instagram, terus kemudian kita komen, kemudian tolong dong lagi Pak Anto, langsung saya WA Pak Anto, Pak ini ditunggu penggemar, langsung Pak Anto alhamdulillah dengan kerendahan hatinya, dengan ini kerelaan beliau akhirnya mau ngobrol dengan kita, dan tadi sudah dijawab semua. Pelatih belum pasti, pemain lokal pasti akan ada yang datang dan itu bukan pemain biasa. Ambisi jelas sudah kelihatan. Jadi senanglah teman-teman PSIS supporternya yang Pak Anto, sampai ada yang usul Pak Anto jadi presiden Arema gitu katanya. Wah, ini lebih cocok presiden Persebaya sebenarnya, karena kan di Surabaya lebih cocok, pelatihnya Santoso lagi. Iya, terima kasih Mas Maruf. Kalau masalah hati itu beda, masalah cinta itu beda. Jadi memang di internal keluarga saya itu terutama anak-anak saya waktu pertama itu juga memang banyak perbedaan ya. Tapi alhamdulillah si Fardan ini juga sekarang sudah mulai membiru ya. Melihat bapaknya dengan tulus, bapaknya dengan berjuang mati-matian itu
dia tuh sekarang sudah mulai. Contohnya kayak Taisei Marukawa sama Karo Cortez itu memang bisikannya dari si Fardan sendiri. Oh, Aspardan yang Itu. bisikin. Iya, yang si Fardan itu sendiri yang membisiki ke bapaknya. Seperti itu, Mas. J, Pak Anto, matur nuwun untuk modalnya, J. Pak. Terima kasih untuk waktunya karena kita sudah hampir 1 jam sudah di reminder waktunya. Nanti tiba-tiba kepotong malah nggak enak. Kapan-kapan kita live Instagram lagi, J, Pak Anto. Kalau ada J. perkembangan dan ada yang bisa disampaikan ke supporter. Matur nuwun sekali, Pak. J, Semoga sama-sama, puasa kita Mas. lancar. J. Mugi-mugi kalau pas mudik sakit kepanggih.